Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudariku, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Oke guys, di video kali ini saya akan mereaksi dari channel Ngomongin Politik guys. Dan yang berjudul Cemburu pada Kemajuan Papua, 7 perbandingan Papua Nugini tertinggal jauh dari Papua. Nah, lihat bedanya. Oke guys, jadi Pulau Papua ini terbagi dua guys, yaitu Papua Nugini dan Provinsi Papua. Jadi ada dua negara perbatasan, yaitu antara Papua Nugini dan Provinsi Papua. Memang walaupun satu pulau guys, ini beda penjajah, makanya Indonesia atau Papua Nugini tidak dialihkan ke Indonesia karena bukan dijajah oleh Belanda guys. Jadi melainkan dijajah oleh Jerman, Australia, dan sekutunya. Jadi gitu guys. Makanya Papua Nugini ini berdiri negara sendiri. Oke guys, di masa pemerintahan Presiden Jokowi lah Papua diperhatikan. Jadi perbatasan-perbatasan negara mulai diperhatikan, dibangun dengan bagus guys. Yang awalnya dulu itu hanya ala kadarnya, ya bisa dibilang tidak menyimbolkan bahwa perbatasan itu layak ditempati atau bagaimana guys. Tapi ternyata perbatasan sekarang sangat keren guys. Dan semua infrastruktur di Papua mulai dibangun di masa Presiden Jokowi, hingga membuat Papua Nugini ketinggalan jauh guys. Nah bayangkan saja, Papua dan Papua Nugini. Papua itu adalah provinsi, Papua Nugini adalah sebuah negara guys. Jadi bisa dibandingkan provinsi dan negara, mana yang lebih maju. Wah, hanya di zaman Presiden Jokowi Papua bangkit. Oke guys, terima kasih saya ucapkan yang sudah mengikuti channel Joni Iswahyudi, dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat video berikut ini, dan jangan lupa ikutin sampai selesai guys agar tidak salah paham dan gagal fokus. Oke guys, langsung aja let's to video. Papua dan Papua Nugini merupakan dua wilayah yang berada dalam satu pulau bernama New Guinea. Papua sejak zaman kemerdekaan masuk dalam wilayah NKRI karena dijajah oleh Belanda, sementara Papua Nugini yang kini berdiri sebagai negara mandiri tidak masuk wilayah Indonesia karena bukan bekas jajahan Belanda, melainkan jajahan Jerman, Inggris, dan Australia. Kini di era pemerintahan Jokowi, Papua mulai diperhatikan. Beberapa pembangunan besar berhasil dilakukan, mulai dari Stadion Papua Bangkit, pembangunan bandara, hingga pembangunan jalan Trans Papua. Lalu kira-kira bagaimana potret Papua Nugini saat ini? Apakah lebih maju dari Papua yang saat ini mulai bangkit dari keterpurukan? Berikut 7 perbandingan kekayaan alam, infrastruktur, hingga ekonomi Papua versus Papua Nugini. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Awal sejarah. Meski Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 1945, namun kala itu Belanda belum mau memberikan Irian Barat atau kini dikenal sebagai Papua kepada Indonesia. Diadakanlah konferensi Meja Bundar atau KMB yang berlangsung pada 22 Desember 1949, di mana Indonesia berhasil menang dalam perundingan dan Irian Barat akan diserahkan dalam 2 tahun ke depan. Namun Belanda mengingkari hal tersebut dan memasukkan Irian Barat sebagai wilayah kerajaannya. Setelah itu Indonesia melakukan berbagai cara, mulai dari diplomasi hingga melancarkan Operasi Trikora 1961 untuk merebut Irian Barat. Usaha Indonesia berhasil dan pada sidang umum PBB November 1969, Irian Barat resmi menjadi bagian NKRI. Nama Irian Barat kemudian diubah menjadi Provinsi Papua oleh Presiden Gus Dur tepat pada malam pergantian tahun 1999 ke 2000. Sementara Papua Nugini pernah dijajah Jerman pada tahun 1884.
Lalu pada Perang Dunia I atau pada tahun 1914, Papua Nugini jatuh ke tangan Australia. Barulah pada tahun 1920 pemerintahan Inggris atas nama Persemakmuran Australia menerima mandat dari pemerintah Australia dan Liga Bangsa-Bangsa untuk mengatur wilayah Nugini. Singkatnya, Papua Nugini akhirnya merdeka pada 16 September 1975 dengan menganut sistem monarki konstitusional dan menjadi bagian dari Persemakmuran Britania Raya. Populasi Papua memiliki 6 provinsi, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan data BPS 2022, jumlah penduduk di Papua berjumlah 6.044.698 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak ada di Provinsi Papua Pegunungan dengan 1.456.096 jiwa. Lalu terdapat pula 255 suku, diantaranya suku Asmat, Biak, dan Korowai. Adapun berdasarkan data akhir 2021, agama mayoritas di Papua ialah Kristen dengan 69,56%, lalu diikuti Katolik dengan 15,68%, Islam 14,58%, dan Hindu 0,07%. Sementara Papua Nugini yang beribu kota di Port Moresby terbagi dalam 22 provinsi dengan total penduduk sekitar 9.593.498 jiwa dan diklaim sebagai negara terpadat kedua di benua Oseania dengan angka harapan hidup sebesar 69,43 tahun. Sebagian besar penduduk Papua Nugini beretnis Melanesia, Papua, Negrito, Mikronesia, dan Polinesia. Serta sebagian besar penduduk Papua Nugini memeluk agama Protestan dengan persentase 64,3%, lalu diikuti Katolik Roma 26%, Kristen lainnya 5,3%, dan non-Kristen 1,4%. Kekayaan alam. Selain terkenal dengan pertambangan emas Freeport-nya, Papua juga memiliki bahan tambang seperti tembaga, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, hingga gas alam. Berdasarkan data 2022, jumlah cadangan biji emas terbesar Indonesia 893,75 hektar. Tak hanya itu, Papua juga menjadi daerah penghasil tembaga terbesar di Indonesia. Ada 1,8 miliar ton biji tembaga yang tersimpan di tanah Papua yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Sementara Papua Nugini juga dianugerahi alam yang sama dengan Papua. Mereka juga memiliki pertambangan emas, perak, dan minyak. Bedanya pertambangan di Papua Nugini kurang dikelola dengan baik. Meskipun demikian, salah satu tambang emas Papua Nugini yakni tambang emas Lihir merupakan tambang emas terbesar kedua di dunia. Berada 900 km dari ibu kota Port Moresby dan dikelola oleh perusahaan bernama Newcrest Mining Limited, tambang emas ini dalam setahun mampu memproduksi sebanyak 772.000 ons emas. Ekonomi. Tak bisa dipungkiri Papua menggantungkan ekonominya ke sektor pertambangan. Meskipun demikian, Papua juga memiliki kekuatan di sektor lain, seperti perkebunan dengan sagu, kakao, kopi Arabica, dan karet sebagai komoditas andalannya. Pertanian dengan padi, jagung, kedelai, hingga ubi yang jadi sumber pangan warga Papua. Serta peternakan yang juga semakin berkembang, salah satunya peternakan babi dan ayam petelur yang sedang gencar digalakan di daerah ini. Dengan kekayaan alamnya, Papua merupakan salah satu daerah penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Adapun Papua Nugini juga tak lepas dari sektor pertambangan, namun mereka juga memiliki sektor yang lain, seperti sektor pertanian yang menghasilkan padi, ubi kayu, ubi jalar, talas, dan kacang. Ada juga sektor perkebunan dengan coklat, kopi, teh, kelapa sawit, kelapa, dan karet sebagai varietas utama. Dari data tahun 2022, pendapatan domestik bruto nominal Papua Nugini berada di angka 36,69 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita 4.100 US dollar. Tingkat kriminal. Dari data situs Good Stars, tingkat kejahatan di Papua sebenarnya cukup rendah. Dari 10 besar provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi, didominasi oleh provinsi dari Pulau Sumatera dan Jawa. Sedangkan deretan 10 provinsi dengan tingkat kriminal terendah ada di Provinsi Papua Barat di urutan ke-10 dengan 2.784 kasus. Bisa dibilang tingkat kejahatan di Papua masih normal dan baik-baik saja.
Bagaikan bumi dan langit, tingkat kejahatan di Papua Nugini sangat mengkhawatirkan. Bayangkan saja, menurut salah satu situs World Population Review tahun 2021, Papua Nugini menempati urutan kedua di dunia sebagai negara dengan tingkat kejahatan tertinggi, yakni dengan indeks kejahatan 80,79 di bawah Venezuela dengan indeks kejahatan 83,76. Di negara ini kejahatan didominasi oleh tindak pidana kekerasan dan korupsi. Selain itu, Papua Nugini juga bisa dibilang salah satu sarang perdagangan narkoba dan manusia. Pendidikan. Sebagai daerah yang masih baru, bahkan 4 provinsi Papua juga dimekarkan pada tahun 2022 lalu. Kualitas pendidikan di Papua secara keseluruhan masih tertinggal. Kurangnya fasilitas belajar, minimnya tenaga pendidik berkualitas, hingga masih banyak wilayah Papua yang sulit dijangkau, membuat pendidikan di Papua masih belum merata. Sementara Papua Nugini juga memiliki sejak 50 tahun lalu. Namun kualitas pendidikannya bisa dibilang sama dengan Papua yang notabene beberapa provinsinya masih baru terbentuk. Infrastruktur. Sebenarnya infrastruktur Papua dan Papua Nugini tak jauh berbeda. Jika melihat ke wilayah lebih sempit dengan kota Jayapura sebagai representasi dari Papua dan Port Moresby sebagai perwakilan Papua Nugini, kita bisa melihat perbedaannya. Kota Jayapura memiliki banyak gedung bertingkat. Bahkan di kota ini kita bisa mendapatkan pemandangan yang indah di malam hari lewat kerlap-kerlip lampu perkotaan. Adapun Port Moresby juga memiliki banyak gedung bertingkat. Sementara di bagian fasilitas transportasi, ada Bandara Sentani Jayapura yang merupakan bandara terbesar di Papua. Sedangkan di Port Moresby ada Port Moresby Jacksons International Airport yang merupakan bandara terbesar di negara ini. Jadi, kalau dibuat perbandingan siapa yang paling maju di antara provinsi Papua dan negara Papua Nugini, rasanya tidak berlebihan Papua masih lebih maju untuk saat ini. Oke guys, jadi itulah dia 7 perbandingan antara Papua dan Papua Nugini guys. Jadi, walaupun Papua adalah provinsi guys, dan Papua Nugini adalah negara, untuk infrastruktur dan lain sebagainya hampir berimbang guys, malah bahkan bisa lebih maju Papua guys, padahal yang dibandingkan adalah negara dan provinsi. Nah itu guys, jadi perbandingan dari infrastruktur, pendidikan, ekonomi, apalagi lah yang tadi kita lihat di video. Jadi setelah lihat video tadi ya kayaknya pantas saja kalau Papua Nugini ini cemburu guys akan kemajuan di Indonesia Timur, yaitu Papua, Provinsi Papua guys. Jadi wajah Indonesia Timur kian semakin cemerlang guys di tangan Bapak Presiden Joko Widodo, yang dulu bertahun-tahun, puluhan tahun, sampai batas negara pun tidak diperhatikan guys. Kini di zaman Bapak Presiden Jokowi, batas negara, wah mewah sekali guys. Bahkan itu mencerminkan wajah Indonesia. Di batas negaranya aja sudah mewah guys, apalagi sampai ke provinsi-provinsinya. Nah itu guys, jadi itu adalah perbandingannya yang membuat Papua Nugini cemburu akan kemajuan pesat di Papua, Provinsi Papua, Indonesia guys. Nah guys, oke guys, terima kasih ini yang sudah setia mengikuti channel Joni Iswahyudi, dan yang baru bergabung mohon dukungannya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan karena subscribe Anda saya lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi dari video reaction saya yang mungkin bermanfaat bagi semuanya, atau mungkin memberikan wawasan, memberikan informasi yang lebih terupdate lagi gitu guys. Oke guys, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.